Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi al-kiram, arwah jami' awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa jami'i amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sabiru al-asal. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam live streaming pengajian akhlak atau tasawuf, dasar ilmu tasawuf. Ya alhamdulillah bisa kembali kita laksanakan pada siang hari ini setelah terjeda beberapa masa disebabkan sesuatu dan lain hal. Namun sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kodrat iradatnya, berkat inayahnya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam suasana keadaan sihat wal afiat. Seiring dengan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat, panjang umur, dan nikmat istiqamah dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada kekasih kita, junjungan kita, idola kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula kepada sekalian para sahabat, kerabat dan zuriyah serta umat-umat beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat daripada beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan syahri yang mulia ini kita kembali membahas atau membicarakan atau mempelajari tentang dasar ilmu tasawuf, yang mana kita sampai kepada bagian ketiga dari maksiat batin. Setelah yang pertama sudah kita lewati pembahasan tentang syarhut ta'am, gemar atau loba mengisi perut dengan berbagai makanan. Dan yang kedua juga sudah kita lewati, itu syarhul kalam, gemar atau suka untuk banyak berkata-kata, yakni sesuatu yang tidak berfaedah atau tidak mendatangkan manfaat. Berikutnya pada siang hari ini insyaallah kita akan membicarakan tentang bagian ketiga, yaitu ghadab. Ini dalam istilah bahasa Arab yang terjemahnya adalah sifat pemarah. Dikatakan oleh musannif rahimahullah ta'ala dalam risalah ini bahwasanya sifat pemarah itu dicela oleh syarak, yakni oleh ajaran agama kita, dan merusakkan keimanan. Nah ini mesti kita waspadai, bahkan wajib untuk kita camkan betul-betul, jangan sampai dalam hati kita memuat sifat yang namanya sifat ghadab ini. Karena
sesuatu yang akan merusak iman kita, diantaranya disebut dalam risalah ini adalah sifat ghadab. Sedangkan modal kita perbendaharaan yang bakal kita bawa ke akhirat nanti tiada lain adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang tentu keimanan yang sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghadab yufsidul iman kama yufsidus sabiru al-asal. Rasulullah mengatakan, marah itu kata beliau merusak akan keimanan seperti jadam. Ini jadam itu sesuatu jenis makanan yang amat sangat pahit, ya. Merusak madu apabila dicampur. Nah, ini luar biasa efeknya terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita tentu tidak menghendaki ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa segala amal ibadah yang kita persiapkan ketika kita berada di alam dunia, selanjutnya akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di bawah pengadilan Allah Subhanahu wa taala, akan dipilah-pilih, dilihat, dinilai dan diberikan ganjaran terhadap segala amal kebaikan dan amal keburukan kita. Wal iyadzu billah. Seumpama nanti terdapat dalam amal kita sifat, cukuplah satu sifat, itu sifat ghadab. Belum lagi bisa kita bayangkan seandainya dalam diri kita atau dalam diri orang lain terdapat sifat-sifat atau beberapa sifat yang bisa merusak keimanan. Satu sifat ghadab saja sudah bisa merusak keimanan, apakah lagi terdapat pada jiwa, di hati seseorang yang sesuatu yang bisa merusak amalnya, yang pada gilirannya nanti juga akan merusak imannya. Rasulullah bersabda lagi, kata beliau, innal ghadab minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ya, begitu. Sesungguhnya kata Rasulullah, sifat ghadab, sifat marah itu adalah daripada syaitan. Silsilahnya, kalau kita istilahkan, boleh kita katakan begitu, asal mula sifat ghadab itu daripada syaitan. Kenapa dikatakan daripada syaitan? Sebab manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syaitan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam ketika awal mula beliau diciptakan. Kenapa syaitan ini tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam? Salah satu faktornya, dia memiliki sifat sombong dan juga dia memiliki sifat benci kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Seandainya syaitan tidak benci, seandainya syaitan tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan mematuhi dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dalam diri syaitan terdapat sifat takabur, terdapat sifat ghadab, sehingga tidak mau sujud ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah lagi, wa inna syaitan khuliqa minan nar. Kita sudah maklum bahwanya syaitan itu tercipta daripada apa? Tercipta daripada api. Lain halnya dengan manusia, lain halnya dengan bangsa jin, manusia, malaikat ya, malaikat. Kalau jin sama dengan syaitan. Yang ada yang tercipta daripada tanah, ada yang tercipta daripada api, ada yang tercipta daripada nur atau cahaya. Itu bangsa malaikat. Oleh karena itu dalam definisinya malaikat seringkali disebut ajsamun latifatun nuraniyatun, ya. Ajsam, malaikat punya ajsam, kita punya jisim, punya tubuh, malaikat juga punya tubuh. Tapi latifah, sangat lembut, nuraniyah, tercipta daripada cahaya. Adapun setan dan jin tercipta daripada api. Wa innama tudfa'un nar bil ma'. Ini secara logikanya setiap api akan mudah padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila seseorang di antara kamu, kata Rasulullah, merasakan ada rasa amarah dalam hatinya, falyatawadda, hendaklah ia berwudu atau mengambil air wudu. Ya, coba pikirkan. Secara logika saja ini betul. Ini kemudian alangkah bagusnya, alangkah afdalnya seandainya tidak cukup hanya sampai di situ. Misalnya tidak cukup sampai berwudu, ya laksanakanlah salat misalnya 2 rakaat atau membacalah Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya dalam Al-Qur'anul Karim terdapat penawar, terutama penawar bagi hati kita. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin."
Kami turunkan daripada Al-Qur'anul Karim ma huwa syifa, di antaranya ada merupakan penyembuh, penawar, wa rahmah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah membaca bahwasanya para ulama menganjurkan apabila kita merasakan rasa marah dalam hati kita. Ini tentu yang merasakan bukan orang lain, ya, yang tentu yang merasakan adalah si fulan ibnu fulan yang memang ada rasa amarah dalam hatinya. Dan ini sesungguhnya bisa dihilangkan kalau kita betul-betul mau menuruti petunjuk aturan dalam agama kita. Rasulullah sudah memberikan petunjuk, kata Rasulullah, apabila kita marah, ambillah air wudu, ya, agar kita sebagaimana api tadi bisa dipadamkan dengan air, maka kita ambillah air wudu. Alangkah bagusnya lagi salat 5 waktu dan baca Al-Qur'anul Karim. Di antara ulama ada yang menganjurkan atau memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya apabila ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka silahkan Anda duduk. Marah dalam keadaan duduk, silahkan Anda berdiri. Marah dalam keadaan diam, silahkan Anda berjalan-jalan, dan seterusnya. Ya, artinya Anda jangan hanya sampai terpaku dengan satu posisi saja. Maka seolah-olah sifat marah itu tidak akan bakal hilang. Ya, kalau kita misalnya ketika marah berdiri, terus-terusan berdiri, maka terus-terusan sifat marah akan berhinggap di hati kita. Maka ulama menganjurkan, ya, ini mungkin semacam bisa kita katakan juga sebagai bentuk tafaul atau optimisme kita, atau semacam bentuk sugesti kita. Apabila berubah posisi ke posisi lainnya, akan berubah pula rasa hati kita. Ketika berdiri rasa marah, ya silahkan duduk, jangan terus berdiri terus. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, Anda rubah posisi kepada berdiri, dan seterusnya. Kemudian sesungguhnya marah itu kata ulama daripada syaitan berikan api. Maka rahasianya terdapat pada rahasia air wudu tadi. Maka ingatlah, kata beliau, marah yang dilarang itu ialah marah yang disokong oleh hawa nafsu, ya, berdasarkan hawa nafsu yang tidak berdasarkan kepada kebenaran. Tapi jika diiringi dengan sesuatu yang benar, tidaklah dicela. Umpamanya kita agama kita misalnya dicela, agama kita dirusak, lantas kita marah, ini sesuatu yang amat sangat dibenarkan, ya. Jadi kita harus paham bahwasanya tidak selalu sifat marah ini dicela atau dilarang agama kita, malah ada marah yang wajib untuk kita timbulkan dalam hati kita ketika agama kita misalnya dihina, atau kita yang melaksanakan ibadah dicela atau diganggu, maka kita semestinya bahkan wajib memiliki sifat amarah tersebut. Nah, ini kata beliau tidak dicela dalam agama, seperti memarahi orang yang melalaikan perintah agama. Demikian marahnya Rasulullah SAW kepada orang yang meninggalkan hak Allah Ta'ala, tak dapat orang lain menahan atas kemarahannya. Ini mesti ada sifat marah. Jangan sampai kita terus-terus lembek, ya, selalu lemah lembut, bahkan ketika orang meninggalkan perintah agama atau melaksanakan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya minum-minuman keras, ya, ini kita wajib untuk memiliki sifat amarah, karena dengan sifat amarah tersebut akan mampu kita melaksanakan atau menegakkan yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar di alam dunia ini. Jadi harus kita pahami betul-betul, tidak semua sifat marah dilarang. Yang dilarang adalah sifat marah yang tidak berdasarkan kepada kebenaran, yang semata-mata hanya dorongan hawa nafsu. Ini amat sangat dilarang, ya, sangat dilarang. Lawannya sifat marah adalah sifat lemah lembut, ya, sifat santun, sifat hilm, ya. Jadi ketika kita mendengarkan atau mempelajari setiap sifat ini, nantinya, ya, kalau ini dilarang berarti yang kebalikannya itulah yang disuruh. Ini mafhum mafhum mukhalafahnya. Kalau kita ulang sedikit, kalau syarhut ta'am itu dilarang, gemar, loba atau rakus dalam memakan itu dilarang, berarti yang dianjurkan adalah
iktisad, ya, ekonomis dalam makanan. Begitu juga dengan kalam. Ketika kita dilarang untuk banyak berkata-kata, maka otomatis yang dianjurkan dalam agama adalah banyak diam. Ya, dikala sesuatu yang diperlukan, ya, tak usahlah kita banyak berkata-kata. Begitu juga ketika sifat ghadab dilarang, berarti mafhum mukhalafahnya, ya. Kita ingat kembali istilah ushul fikih. Ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu sesuatu apa ya istilahnya, semacam antonimnya, ya, antonim. Antonimnya ghadab itu adalah sifat hilm. Rasulullah SAW, beliau ini memiliki sifat hilm, tapi bukan berarti beliau tidak pernah marah. Rasulullah juga pernah marah, tapi marah berdasarkan kepada kebenaran, lebih marah yang yang tujuannya untuk menegakkan ajaran agama. Misalnya sebagai contoh yang amat sangat nyata, Rasulullah ketika perang, ya, ketika perang melawan kaum kafir Quraisy, ini bukan main-main, bukan dengan sifat yang lembek, sifat yang lembut, bukan. Ini betul-betul beliau ada amarah dalam hati beliau, ya, kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi bukan main-main. Ini marah yang memang dianjurkan dalam agama. Bahkan saya katakan tadi, ada kalanya marah itu wajib bagi kita. Di saat mana agama kita sudah dihancurkan, orang yang beribadah dihina dan dicela dan sebagainya, nah ini kita wajib menegakkan ajaran agama kita walaupun dengan sifat marah tersebut. Kemudian kita lanjut kepada sifat yang keempat, sifat hasad. Sifat hasad ini barangkali sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, yang maknanya dengki. Tapi dalam kamus bahasa kita memang ada istilah hasad, ya, hasad. Ini bahasa yang diambil dari bahasa Arab, ya kan. Dalam kamus bahasa Indonesia biasanya bisa diambil dari bahasa asing, intinya dengan bahasa ini namanya istilahnya bahasa adopsi atau apa. Kalau istilah bahasa Arab dari bahasa lain namanya mu'arrabah. Nanti kalau istilah bahasa Indonesia, hasad artinya dengki. Sifat dengki itu adalah sejahat-jahat maksiat batin. Oh, ternyata kita sudah mempelajari 1, 2, 3 sifat. Ternyata kata beliau, sifat yang keempat ini adalah sifat yang paling paling sejahat-jahat. Ya, sejahat-jahat sifat, yaitu maksiat batin dan menghilangkan pahala amal kebaikan. Bayangkan, kita sudah mengerjakan berbagai amal kebajikan. Syukur-syukur kita mempunyai umur yang amat sangat panjang, misalnya lebih setengah abad. Syukur-syukur demikian. Ya. Naudzubillah kalau di bawah itu sudah dijemput oleh ajal kita misalnya. Kita banyak beramal ibadah, salat, puasa, zakat, ya, yang sudah jelas diterima. Anggaplah ibadah kita sempurna, salat kita sempurna, puasa kita sempurna, zakat kita sempurna, kemudian haji kita sempurna, banyak amal kebajikan yang wajib, yang sunat kita kerjakan. Segala-gala yang afdhaliyah kita kerjakan. Namun ketika ada sifat dengki dalam hati kita, maka amal-amalan kita tersebut akan hilang sirna, ditelan oleh sifat hasad tersebut. Bayangkan, satu sifat saja sudah mampu membumi hanguskan segala amal kebaikan. Wal iyadzubillah. Rasulullah SAW bersabda, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat dengki itu kata Rasulullah, ya'kulul hasanat, ya'kulul hasanat. Nah, ini dalam Rasulullah disilakan dengan fi'lul mudhari', kama ta'kulun narul hatab. Jangan Anda pahami hasad itu belum menghanguskan kebaikan, tapi nanti, ya. Ini ya'kulul hasanat atau sedang yang telah lalu mungkin kita hasad kemarin, apakah juga bisa memakan kebaikan yang akan datang? Sedangkan makna fi'lul mudhari' kita pahami adalah tufidul hal wal istiqbal. Nah, atau ada kalanya lagi yang kita lupakan, fi'il mudhari' ini juga ada maknanya lil istimrar, terus menerus. Artinya apa? Sifat hasad terus menerus, ya. Jangan kita paham secara dalam istilah kita ketika mengkaji ilmu sarfiyah, hanya sekarang sedang memakan kebaikan. Ya, berarti yang telah lalu, ya, sudah lewat. Kita kemarin atau kemarinnya lagi kita hasad, berarti yang kemarin tidak memakan lagi, sudah lewat. Nah, ini yang hasad ya'kulul hasanat menggunakan fi'lul mudhari'. Ini maksud dalam lughat hadis ini adalah istimrar, terus menerus.
Ya namanya hasad terus menerus. Setiap kita berbuat kebaikan, hanya satu kali kita berbuat kebaikan secara terus menerus, kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala bentuk kebaikan yang kita kerjakan dalam dunia akan dimakan, di bumi hanguskan oleh yang namanya sifat hasad. Kama ta'kulun narul hatab. Kemudian dan arti dengki, ya. Dan arti dengki itu ialah mengingini hilangnya nikmat orang lain. Ya, mohon maaf. Ini terkadang entah mungkin kebetulan atau bukan, seringkali terjadi orang yang sering menghasut ini dalam satu profesi. Umpamanya ada seorang pedagang, biasanya lawan hasadnya orang pedagang juga, kebiasaan. Mungkin bisa juga kepada yang lainnya. Kenapa dia hasad kepada pedagang yang lain? Mungkin ada satu pedagang ini mungkin laris manis ya barang dagangannya, sehingga ada rasa dengki. Mungkin ya ketika ada rasa yang namanya sifat hasad dengki tadi, maka timbul pikiran-pikiran, ya dia bikin trik-trik atau cara-cara atau pikiran-pikiran kotor yang ingin menghalang-halangi minimal atau menghapus ya usaha orang lain. Ya, pedagang hasadnya dengan pedagang. Mohon maaf juga, kadang-kadang orang yang berilmu pun juga tidak aman dengan sifat hasad. Ya. Ulama hasadnya dengan ulama, pedagang dengan pedagang, petani mungkin juga dengan petani, ya. Tapi jangan untuk kemungkinan hasadnya juga hasadnya juga dengan orang yang tidak seprofesi. Tapi ini kebanyakan seperti itu, ya. Jangan sekali-kali kita pasang atau mungkin sudah ada berhinggap di hati kita, jangan kita biarkan seyogianya, bahkan wajib untuk kita hilangkan dari hati kita, karena hasad ini akan akan berujung kepada hangusnya, hilangnya segala bentuk kebaikan kita. Apa artinya ibadah kita? Apa artinya selawat kita, zikir kita ketika hanya dengan sekedar hasad kita, ya. Enteng memang kalau istilah dalam lisan hasad dengki, insya Allah satu sifat yang sangat lumrah di telinga kita, yang sifatnya seolah-olah tidak akan membawa dampak yang besar di akhirat nanti. Tapi ternyata ketika kita mengetahui atau membaca sabda Rasulullah SAW ini, kata Rasulullah, segala bentuk kebaikannya akan terhapus dengan sifat hasad. Maka akan berbutut kepada sifat-sifat yang lain. Orang yang hasad ini akan berusaha, ya, memikirkan cara, trik yang amat jitu untuk menghilangkan usaha orang lain atau menghilangkan kelebihan orang lain. Hanya dua yang boleh kita hasad. Yang pertama, ketika orang mendapat harta, ya, terus dia berkembang sehingga dia menjadi orang yang kaya raya. Bagaimana bentuk hasadnya ini diperbolehkan? Yang diperbolehkan adalah kita hasad, kita lihat, ya, kita teliti bagaimana dia sehingga mendapat rezeki yang amat melimpah ruah. Oh, dia mungkin dengan banyak bersedekah, berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari modal yang amat sangat kecil sehingga berkembang artinya menjadi besar. Ini kita hasad, tapi jangan kita berangan-angan, berandai-andai menghilangkan kelebihan yang sudah dicapai oleh orang lain tersebut. Kita turuti, kita iringi, ya, kita jadikan orang lain sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai panutan bagi kita. Ya, orang sukses dalam usahanya, maka kita turuti, kita ikuti bagaimana langkah kesuksesannya, ya, sehingga kita bisa dengan izin Allah juga mencapai kesuksesan sebagaimana dicapai oleh orang tersebut. Ya. Yang kedua, orang yang berilmu, lantas orangnya menjadi orang yang mulia, disanjung di masyarakat, berguna, bermanfaat bagi orang lain, ya. Kita dengki dengan orang tersebut, tapi bukan dengki untuk menghilangkan segala kelebihan kemuliaan orang tersebut, tapi kita turuti, kita tuntut ilmu juga sebagaimana beliau, kemana beliau mungkin masuk ke ponpes ini atau apa misalnya, ya, ikuti langkah demi langkah beliau sehingga dengan izin Allah pula kita akan mencapai sebagaimana apa yang dicapai oleh orang yang kita hasad tersebut. Selain itu kita tidak boleh dengki, ya, ini perlu diingat. Sekali lagi kita ulangi, arti dengki itu mengingini hilangnya nikmat orang lain. Kalau ada dalam hati kita keinginan, ya, meskipun tidak terbersit di lidah kita, ya, belum keluar, masih dalam hati kita, ingin supaya sesuatu yang ada pada orang lain, nikmat yang sudah dirasakan orang lain supaya hilang, supaya sirna, ini
maka kita ketahuilah bahwasanya Anda telah memiliki sifat hasad. Nah, ini harus kita waspadai. Waspadalah. Ya. Dan jika ia mencita-cita supaya mendapat nikmat seperti nikmat yang telah didapat oleh orang lain, tidaklah dinamakan dengki. Ya. Ini sebaliknya. Ingat, kalau mengingini hilangnya nikmat orang lain, umpamanya orang punya suara yang merdu, kita berkeinginan, berandai-andai bagaimana caranya supaya orang yang punya suara merdu ini suaranya jadi hancur lebur, ya, supaya jangan sampai punya suara merdu malah suaranya makin tambah rusak. Nah, ini jangan sampai. Tapi kalau menginginkan bagaimana suara orang itu makin bagus, dia berikan solusi. Nah, atau kita mengikuti langkah-langkah sebagai orang tersebut, ya ini alangkah bagusnya, tabiha wa ni'mah. Atau misalnya orang punya usaha, orang sudah maju, kita menciptakan bagaimana caranya. Pikir pusing 7 keliling, siang malam memikirkan bagaimana usaha orang ini supaya macet, kalau perlu supaya bangkrut, supaya gulung tikar. Ya, ini sesungguhnya kalau sudah ada seperti itu, ketahuilah bahwasanya sekali lagi Anda memiliki sifat hasad, sifat dengki. Kemudian kalau menceritakan sesuatu yang nikmat seperti yang telah didapat orang lain, nah, dia pikir bagaimana caranya saya supaya dapat nikmat seperti orang tersebut, ini tidak disebut dengki dan tidak pula dilarang dalam agama. Hendaklah mengerti bahwa tiap-tiap orang yang mendapat nikmat dan bahagia itu ada semata-mata takdir Allah. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Kita iri dengki orang lain, dia melihat kepada sang pelaku ini, tapi tidak memikirkan, dia melupakan siapa yang memberikan nikmat tersebut. Ini hanya semata-mata asbab, hanya semata-mata wasilah, mendapat kelebihan, mendapat kemuliaan, mendapat keberuntungan. Ya, ini sesungguhnya adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah kehendak Allah, bukan kehendak dirinya. Nah, maka kalau seandainya ada, kebetulan Anda mungkin punya usaha atau punya kelebihan, lantas ada si fulan ibnu fulan misalnya iri dengki, sekalipun berbagai macam cara, berbagai macam trik, ya, dia lakukan, tidak akan mampu mengalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Allah takdirkan Anda mendapat kemuliaan, mendapat kelebihan, mendapat segala nilai plus dalam dunia ini, sekalipun semua hamba Allah berusaha untuk memudaratkan, membahayakan atau menghalang-halangi nikmat Allah kepada Anda, tidak akan mampu, karena sesuatu itu adalah sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau sudah berlaku takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah ada daya dan upaya bagi makhluk, walaupun makhluk yang terkuat sekalipun di alam dunia, apalagi yang maha dhaif. Nah, kita ini sangat dhaif, sangat lemah. Ya, ketika kita berusaha merubah nikmat orang lain supaya hilang, maka sungguhnya kita telah seolah-olah tidak mengakui dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian itu kehendak Allah, kata beliau, maka segala sesuatu yang telah ditentukan itu tidak dapat lagi dibantah. Ya, Anda mau menghalang-halangi dengan cara apapun, kalau sudah nikmat Allah berikan kepada si fulan, sekalipun seluruh umat manusia menghalangi nikmat untuk sampai kepadanya, tidak akan mampu. Nikmat dan bala itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat dan mudarat itu pun ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang dengki itu apabila orang lain mendapat nikmat, ia ada rasa beliau istilahkan menyangkal, ya. Dan jika orang mendapat bala atau musibah, dia selalu bersuka hati. Itu tanda orang hasad. Ya. Saya ulangi. Tanda orang hasad itu adalah ketika orang mendapat nikmat, ketika orang mendapat nikmat, maka dia akan merasa keluh kesah. Ya, satu tandanya. Ketika orang dapat nikmat, dapat kelebihan apapun bentuknya, ya, maka dia akan merasa keluh kesah, tidak senang. Sebaliknya jika orang mendapat bala, cobaan atau musibah, dia selalu bersuka hati. Nah, ini tanda orang yang hasad. Ya, camkan dalam diri kita masing-masing. Ya, jangan kita mencap atau menunjuk orang lain, ya, camkan kepada diri kita sendiri. Ya, kalau ada dalam hati kita sifat hasad, maka secepatnya segeranya kita bersihkan daripada hati kita ganti dengan sifat kasih sayang pada orang lain. Dan
inilah satu-satunya kerusakan batin yang amat berbahaya. Hasad sekali lagi adalah sesuatu kerusakan batin yang amat sangat berbahaya, melebihi daripada dosa-dosa lainnya, yang akan membawa kepada kerusakan lahir, akhirnya mau membunuh, membinasakan hartanya, ya, mau berkhianat dan sebagainya, menghilangkan sifat dengki ini dari sifat batin kita, mau berkhianat dan sebagainya. Hilangkanlah, kata beliau, sifat dengki ini daripada batin kita masing-masing. Ini pesan beliau terakhir kepada kita pada bab ini. Seyogianya sifat ini kita hilangkan karena akan berujung kepada sifat-sifat tercela lainnya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian pengajian kita di siang hari yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma jam'ana hadha wa rahmatan tafarruqana wa tabaraka masjidina wa la minna wa la ma'ana asy-syaqi wa la ma'tuda bi rahmatika ya rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.